Hai, menggunakan sepatu saat pendakian itu sangat disarankan kawan-kawan. Jadinya kalian itu kalau membeli sepatu harus memilihnya dengan baik. Ya, video kali ini adalah sepatu Outdoor Pro. Hai, jumpa lagi dengan gua, pendaki jadi-jadian. Jadi di video kali ini gue mau mereview dan mengulas salah satu merek sepatu yang biasanya digunakan untuk kegiatan pendakian gunung. Karena nama channel gue itu pendaki jadi-jadian, jadi alat yang gue review itu nggak akan jauh-jauh dari alat pendakian gunung. Dan ini adalah sepatu dengan merek Outdoor Pro yang akan gue review pada video kali ini. Namun sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa nih subscribe dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel pendaki jadi-jadian. Yuk kita mulai. Oke, ini barangnya, kotaknya ya. Jadi saat kita membeli sepatu ini, kita juga mendapatkan kotaknya ya. Cantik kotaknya ya. Kita buka saja. Ya, jadi dapat kaos kaki nih, bonus. Ini kaos kaki buat anak sekolah ini. Buat SD, SMP, SMA nih. Dan ini gue beli di Tokopedia ya. Harganya kisaran antara 350 ribuan. Dan ini kebetulan gue membeli yang warna hijau toska seperti ini ya. Oke, ini kita taruh di bawah saja dulu. Ya, jadi begini ya penampakan sepatunya. Dan ini itu ada berbagai macam jenis ukuran ya, dimulai dari ukuran 38 sampai ukuran 43. Biasanya kalau untuk sepatu pendakian itu kalian beli kira-kira satu nomor lebih besar dari ukuran kaki kalian. Mungkin yang biasanya menggunakan ukuran 41 apabila menggunakan sepatu biasa. Nah, untuk sepatu gunung beli yang ukuran 42. Begitu contohnya ya kira-kira ya. Ya, adapun kalau untuk sepatu ini sendiri dari sisi fisik ini termasuk yang mid ya, yang menengah, maksudnya itu tinggi dari ini. Ini termasuk yang mid. Dan kenapa ini gue bilang ini aman saat kita gunakan untuk mendaki gunung, karena dia dapat mencegah kita dari cedera engkel. Dan gue pun dari dulu menggunakan sepatu yang mid seperti ini, itu alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah merasakan atau jangan sampai ya kena cedera engkel ya. Ya, dan kemudian di sini gue akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada sepatu sebelum kita mulai menjelaskan bagaimana performance dari sepatu ini. Ini adalah bagian outsole anti licin terbuat dari karet. Dan perpaduan warnanya menurut gue sangat bagus, yaitu hitam dan orange. Kemudian di bagian atasnya outsole itu ada midsole ya. Jadi kalau midsole ini terletak di antara insole dan outsole yang berfungsi untuk sebagai penengah ya. Kayak orang mau tawuran ya, sebagai penengah ya. Ya, kemudian untuk bagian outsole ini mungkin sebaiknya dikasih sole tambahan agar lebih kuat. Dan bagian ini disebut sebagai lidah sepatu. Biasanya untuk bahan dari lidah sepatu ini itu dalamnya seperti busa, dan di bagian dalam itu terdapat spesifikasi dari sepatu ini ya, ukuran dan informasi lainnya. Dan ini kita harus cari nyaman. Kemudian untuk bagian atasnya yang terbuat dari besi ini disebut sebagai lock stopper untuk tali sepatu. Jadi setelah kita mengencangkan tali sepatu dan sebelum kita mengikatnya, kita sangkutkan di bagian lock stopper ini yang berfungsi agar posisi sepatu itu stabil di kaki. Kemudian bagian depannya ini disebut sebagai rubber to bumper, jadi untuk melindungi ujung kaki. Dan bagian ini disebut upper ya. Jadi upper ini untuk sepatu ini dia terdiri dari beberapa bahan ya. Kemudian untuk tali sepatunya dia standar, dan cara mengikatnya pun sebenarnya bebas sesuai dengan keahlian. Dan adapun untuk bagian yang besi ini itu disebut sebagai lubang tali sepatu. Jadi kalau lubang tali sepatu itu usahakan sering dirawat ya. Dan kita lihat untuk bagian sampingnya dari sisi desain dan bahannya menurut gua sih lumayan. Dari sisi bahan juga bagian atas ini upper, namun bagian sampingnya ini itu anti air dan
Jika terkena hujan atau jalur yang berair itu anti air ya. Ya, kemudian untuk pada bagian bawahnya lagi kita lihat outsole-nya ini dia lumayan gripnya ini akan sangat menancap di jalur trek pendakian, baik itu tanah, batu pun kita jadi tidak mudah terpleset ya. Dan bagian samping dalam juga sama. Dan untuk bagian belakang ini terdapat seperti webbing tambahannya, dan pada bagian belakang ini yang bawah itu disebut sebagai backstay atau heel counter yang berfungsi untuk melindungi tumit. Dan bagian atasnya itu disebut pad ankle ya, yang dia ukurannya mid, low atau high. Kebetulan sepatu ini dia itu yang mid yang biasa gua gunakan. Ya, dan biasanya kalau untuk yang high cut dia akan lebih efektif untuk menahan pasir atau bebatuan ya. Dan ini tampak dari sampingnya, dari sisi desain dan perpaduan warnanya pun sangat keren ya untuk outdoor pro tipe Link ini. Kegiatan pendakian itu adalah kegiatan wisata minat khusus yang notabene dia memiliki resiko ya. Jadi resiko seperti cedera atau kecelakaan selama kegiatan pendakian itu, sehingga menyebabkan kegiatan pendakian adalah salah satu kegiatan yang ekstrim menurut beberapa kalangan ya. Nah, jadi salah satu cara untuk kita terhindar dari cedera atau kecelakaan yaitu dengan menggunakan sepatu ya. Saat ini kan memang banyak ya beberapa gunung yang memang sudah mewajibkan pengunjung pendaki itu menggunakan sepatu. Namun walaupun tidak diwajibkan oleh gunung tersebut, sebaiknya kita sebagai pengunjung itu harus menyadari bahwa dengan menggunakan sepatu itu kegiatan pendakian itu akan lebih safety ya, karena dapat mencegah kaki kita dari benda-benda yang berbahaya selama di jalur trekking pendakian, dan juga dapat menghindari kaki kita terutama untuk cedera engkel ya. Kedua, karena kita menggunakan yang keril mungkin yang bebannya berat, ya tentu saja beban di kaki itu juga akan semakin besar. Apabila kita menggunakan sepatu ya tentu saja kita dapat terhindar dari cedera. Ya, itulah kira-kira pentingnya penggunaan sepatu di kegiatan pendakian. Sepatu ini pertama kali gue gunakan untuk tektok Gunung Lawu, naik Candi Ceto dan turun jalur Cemoro Sewu, dan itu artinya gue melalui beberapa jenis tipe trek, yaitu dari tanah akar, tanah becek, bebatuan dan lain sebagainya. Dan penggunaan sepatu ini sangat nyaman, aman dan efektif. Dan untuk gue sendiri itu memiliki tips dan trik, yaitu tentang penggunaan lock stopper untuk tali sepatu. Biasanya kalau perjalanan naik itu gue hanya menggunakan satu lock stoppernya agar kaki itu lebih nyaman dalam menekuk. Kemudian untuk perjalanan turun biasanya gue menggunakan dua lock stoppernya atas dan bawah. Dan salah satu kelebihan dari sepatu ini dia memiliki dua susun lock stopper, jadi kita dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi medan yang kita lalui. Dan adapun saat pendakian Gunung Lawu itu kondisinya panas dan sepatu ini terasa sangat adem dan nyaman karena memang sirkulasi udara yang ada pada sepatu ini itu sangat efektif sehingga kaki kita itu tidak pengap. Dan selain itu sepatu ini juga dirancang ringan ya, jadi tidak terlalu membebani kaki dan kaki kita tidak cepat kelelahan. Ini sangat penting karena kita kan melakukan pendakian gunung itu kan adalah aktivitas yang panjang ya. Jadi kita perlu memilih sepatu yang kira-kira mumpuni dan efektif saat kita gunakan. Dan adapun saat kita kondisi berdiri, posisi kita itu stabil, jadi tidak mudah oleng ya. Oke, kemudian untuk sistem pengencangan ya, selain dia memang menggunakan dua lock stopper, juga untuk lubang-lubang tali sepatunya itu sangat efektif ya. Saat pendakian Gunung Lawu itu di sini gue melewati berbagai macam jenis medan dan ini sangat aman dan sangat efektif kita gunakan. Ya, selain medan tanah akar seperti ini, bahkan sesekali gue menendang benda-benda keras itu aman dengan adanya bagian sepatu yang melindungi pada bagian depan, yaitu rubber to bumper. Kemudian seperti lahan berbecek seperti ini itu juga aman, dan gue juga melewati beberapa kali genangan air dan sepatu ini tidak tembus melalui sisi bawah. Apalagi kalau kita tambah sol tambahan ya, dan
Dari sisi desain juga keren menurut gua. Kemudian lidah sepatunya juga sangat empuk ya, mau kita pasang pengencang atas dan bawah. Ya, kemudian saat kita melalui trek yang berair seperti ini aman, namun sayangnya untuk bagian sampingnya itu tidak anti air ya kalau kita kena air dari bagian atas. Kelebihan sepatu ini ada beberapa setelah gue nilai menurut pendapat pribadi. Yang pertama itu nyaman dipakai, kemudian bagian pengunci talinya itu tinggi ya sehingga aman saat kita gunakan. Sistem pengencangannya dengan lock tali sepatu itu sangat efektif karena terdiri dari dua stopper atas bawah kanan dan kiri, terasa ringan di kaki. Bagian upper itu melindungi kaki dari benturan, itu sangat mantap. Lidahnya sepatu juga empuk dan nyaman, desain dan warnanya keren, dan harga termasuk murah. Selain itu anti slip ya, karena gua turun lau kan via jalur Sewu ya, itu waktu itu hujan deras lumayan, kemudian kuat segala medan. Build quality-nya sebenarnya standar ya, namun kita harus bangga dengan buatan lokal. Kemudian ringan ya, ringan buat trekking ya, cocok lah, dapat membuat kaki kita tidak cepat lelah. Kemudian hangat dan tentu saja lentur serta fleksibel. Dan adapun untuk kekurangannya itu dia lebih ke bagian dalam leher itu akan basah jika terkena air dari atas. Kemudian lubang besi untuk tali itu rentan rusak atau copot jika berkarat, jadi kita harus menjemurnya ya setelah penggunaan. Kemudian untuk batu besar yang basah masih stabil, namun untuk batu besar yang ada lumutnya kita kadang-kadang terpeleset, jadi harus hati-hati dalam memilih jalur trekking pendakian. Dan adapun untuk saran kepada kalian semua, jangan lupa di-sol, kemudian beli ukuran yang lebih satu dari ukuran kaki kalian. Ya, jadi itu tadi penjelasan dan review dari gua. Gue juga sudah menjelaskan kelebihan dan kekurangannya apa, dan kesimpulannya sepatu ini menurut gue itu worth it kita beli untuk kegiatan pendakian gunung di Indonesia yang non bersalju ya. Ya, jadi dalam membeli alat-alat pendakian, sesuaikan dengan budget yang kalian miliki. Mungkin hobi mendaki itu kan universal ya, jadi siapapun bisa mendaki, dari mahasiswa, pelajar, bahkan orang kantoran, bahkan orang tua itu bisa melakukan pendakian. Dan ingatlah bahwa kita harus bijak dalam membeli alat-alat pendakian, sesuaikan dengan budget, jangan dipaksakan. Oke, terima kasih telah menonton video dari gua, pendaki jadi-jadian, dan sampai ketemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan dengan video dari pendaki jadi-jadian. Sampai jumpa dan bye-bye.